Operasi jaring laba-laba Ukraina yang mengejutkan berujung pada bertemunya Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sambungan telepon. Entah Putin mengadu kepada Trump atau justru menebar ancaman. Namun intinya Putin menyebut Rusia pasti bakal balas serangan Ukraina yang telah merusak puluhan pesawat militer Moskwa. Seruan pembalasan oleh Putin itu membangunkan kekhawatiran dunia akan penggunaan nuklir oleh Rusia. Mungkinkah Rusia kali ini benar-benar akan memanaskan mesin nuklirnya? Vladimir Putin dan Donald Trump saling berkomunikasi lewat sambungan telepon pada Rabu 4 Juni 2025. Tepat 3 hari usai Ukraina mengemparkan Rusia dengan operasi jaring laba-labanya. Minggu 1 Juni 2025, Ukraina melancarkan operasi laba-laba dengan meluncurkan drone kecil dan murah ke 5 pangkalan udara Rusia. Serangan mematikan drone Ukraina itu pun berhasil merusak 41 jet tempur Rusia, termasuk pesawat A-50, bomber Tu-95, Tu-160, dan Tu-22M. 4 jenis pesawat yang sudah langka karena Rusia tak lagi memproduksinya. Tak lama setelah operasi jaring laba-laba, Ukraina kembali melancarkan serangan vital dengan merusak jembatan strategis Kerch. Putin dan Trump saling bicara selama 75 menit pada Rabu 4 Juni 2025. Sejumlah pembahasan terjadi dalam panggilan telepon itu. Dan yang utama tentu saja soal operasi jaring laba-laba Ukraina. Ajudan Presiden Putin, Yuri Ushakov menyebut keduanya juga membahas soal hasil negosiasi Rusia-Ukraina di Istanbul, Turki pada Senin 2 Juni 2025 lalu. Trump dan Putin juga membahas soal pembahasan program nuklir Iran. Dalam akun Truth Social-nya, Trump menyebut Putin memutuskan akan menanggapi serangan Ukraina dengan tindakan pembalasan. Pertanyaannya, pembalasan seperti apa yang akan diberikan Putin? Dalam beberapa hari, Rusia telah mengirim sekitar 1.000 drone ke arah Ukraina pada akhir Mei 2025 hingga awal Juni 2025. Serangan yang sempat dikecam Trump sampai-sampai Presiden Amerika Serikat itu menyebut Putin gila. Namun dari serangan itu dapat disimpulkan bagaimana Putin membuktikan kemampuan militer Rusia. Maka tak heran sebagian pihak menduga pembalasan Putin atas operasi laba-laba kali ini bisa lebih brutal dari serangan-serangan Rusia sebelumnya. Dari situ muncullah kekhawatiran dunia akan penggunaan nuklir oleh Rusia. Pasalnya, tak sekali dua kali Putin menggembar-gemborkan soal potensi penggunaan nuklir jika Ukraina dan Barat sudah dianggap kelewatan. Kelewatan bagi Putin adalah ketika musuh Rusia telah melewati garis merah yang ditetapkan Moskwa. Adapun garis merah itu dituangkan dalam doktrin nuklir Rusia yang selalu diperbarui per 5 tahun dan pembaruan terbaru dilakukan pada 19 November 2024. Tepatnya setelah mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh ATACMS untuk menyerang Rusia. Dalam pembaruan itu, ada sejumlah perubahan yang dilakukan Putin. Namun, perubahan krusial ada pada salah satu bulir yang menyebutkan alasan atau situasi seperti apa yang bisa memungkinkan Rusia menggunakan senjata nuklir. Pada doktrin tahun 2020, Moskwa hanya akan menggunakan nuklir jika ada serangan yang mengancam keberadaan negara Rusia. Namun, dalam perubahan tahun 2024 disebutkan, Moskwa akan menggunakan nuklir jika musuh melancarkan serangan menggunakan senjata konvensional yang bisa menciptakan ancaman kritis bagi Rusia. Artinya, Rusia tak perlu menunggu musuh menggunakan senjata nuklir untuk bisa membalasnya dengan nuklir juga. Perubahan itu sempat dikecam karena bisa saja Rusia menggunakan nuklir untuk membalas serangan-serangan semacam operasi jaring laba-laba yang dilakukan Ukraina. Maka tak heran sejumlah tokoh pro-Rusia di Moskwa secara berapi-api mendorong Putin untuk mau menggunakan nuklir di dalam pembalasannya. Seperti apa dorongan penggunaan nuklir oleh para tokoh pro-Rusia itu? Para pakar dan blogger pro-Rusia melampiaskan kemarahan mereka secara terbuka di media Rusia dengan seruan pembalasan.
Blogger terkemuka Rusia, Two Majors, yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut menyebut, kerusakan yang ditimbulkan Ukraina sudah bisa menjadi alasan bagi Rusia untuk menggunakan nuklir. Blogger pro-Rusia populer lainnya, Alexander Koltz, turut menyuarakan hal serupa. Berangkat dari serangan jaring laba-laba dan doktrin nuklir Rusia 2024, pembawa acara televisi pemerintah Rusia, Vladimir Solovyoy, menyebut Rusia harus melancarkan serangan nuklir ke arah kantor kepresiden Ukraina dan sekitarnya. Tak heran para tokoh pro-Rusia itu menyuarakan pembalasan dengan nuklir, mengingat Moskow adalah negara pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan American Scientist tahun 2025, Rusia tercatat memiliki hulu ledak nuklir sebanyak 5.449 buah, mengalahkan Amerika Serikat yang memiliki 5.277 hulu ledak nuklir. Belum lagi, Rusia juga tercatat pernah melakukan uji coba ledakan mega bom besar bomba di era Uni Soviet pada 13 Oktober 1961. Kekuatan ledakan secara bomba itu diperkirakan 1.570 kali energi gabungan dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Namun, seberapa besar kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir? Sudah jadi rahasia umum, efek kerusakan dan dampak dari serangan nuklir akan sangat terasa dan merugikan dalam jangka waktu yang lama. Sejarah kelam bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki sudah membuktikannya. Itulah mengapa muncul perjanjian non-proliferasi nuklir. Para negara pemilik senjata nuklir telah berjanji untuk tidak gegabah dalam menggunakan senjata nuklir dan hanya akan menggunakan nuklir sebagai tujuan damai. Janji itu diikrarkan pula oleh Rusia. Selain dibatasi oleh perjanjian non-proliferasi nuklir, Rusia juga harus mempertimbangkan banyak hal lainnya untuk menggunakan senjata nuklir. Pertama, jika Rusia menggunakan senjata nuklir, besar kemungkinan Moskow akan semakin terisolasi dari panggung internasional. Analis politik terkemuka Rusia, Sergei Markov, memperingatkan dalam sebuah unggahan di media sosial. Ia menyerukan kehati-hatian akan dampak penggunaan senjata nuklir yang dapat mengarah pada isolasi politik yang nyata. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 sudah cukup mengisolasi Moskow dengan segudang sanksi yang diberikan Barat dan Amerika Serikat. Karena nuklir bisa-bisa membuat hubungan dagang dengan mitra utama Rusia, yakni China dan India, menjadi rusak. Korban massal yang timbul dari ledakan nuklir juga akan menuai kecaman keras dari komunitas internasional. Kedua, penggunaan senjata nuklir bisa jadi senjata makan tuan bagi Rusia karena bisa memprovokasi tindakan militer terhadap pasukan Moskow. Namun di lain sisi, Rusia juga memiliki tekanan untuk membalas operasi jaring laba-laba Ukraina. Jika harus membalas, yang paling mungkin dilakukan Rusia adalah dengan tetap mempertahankan serangan dengan senjata konvensional, namun dengan tingkat kebrutalan yang lebih parah. Bisa jadi, Rusia akan melancarkan lebih banyak drone atau rudal ke arah kota-kota Ukraina secara lebih intens dan mematikan. Hal itu disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Energi Rusia yang kini tinggal di luar Moskow, Vladimir Milov. Operasi jaring laba-laba telah memantik Rusia untuk melakukan pembalasan yang lebih menyakitkan. Ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia jadi satu hal yang dipertanyakan. Meski demikian, segudang konsekuensi akan mengekor jika Rusia memilih nuklir sebagai pilihan terakhir. Opsi penggunaan nuklir mungkin tidak akan dipilih Rusia, namun tidak bisa diabaikan pula. Kira-kira taktik pembalasan seperti apa yang akan disusun Rusia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.